Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun berada? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, walaupun tetap ada di rumah. Ya, pagi ini Kak Christine dan juga Kak Ruth yang akan mendampingi kalian untuk mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Oh ya Kak Ruth, kira-kira adik-adik di rumah sudah pada mandi apa belum ya? Kita sih pasti udah mandi ya. Kita harap adik-adik di rumah juga udah siap untuk melaksanakan ibadah pagi ini. Ya, betul. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Coba kita kasih lihat dulu senyum kita sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyambut ibadah kita ini. Kita angkat satu pujian. Kakak minta untuk kalian semua berdiri. Kita angkat lagu pujian ini, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho. Chào chẳng đình chu, quay lại à, quay lại à, Chúa Giêsu chào chẳng đình chu, quay lại à, quay lại à, jab Giêsu mereka menhe, kusi he, kusi he, kusi he. Mereka menhe, kusi he, kusi he. Ya adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Siapkan hati kita lipat tangan, kita siapkan untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami lagi kesempatan untuk kami boleh lagi memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan untuk kami boleh lagi menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan, Tuhan penuhi hati dan pikiran kami. Berikan kami terus kepekaan untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian Roh Kudus yang manis.
Salam anak-anak di rumah, selamat berjumpa. Kiranya anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pak Pendeta bersama-sama dengan Yoyo. Halo Yoyo. Halo Pak Pendeta. Yoyo sampaikan salam juga dulu kepada teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa kabar? Kiranya teman-teman semua baik-baik saja ya. Oke teman-teman, anak-anak di rumah, sebelum Pak Pendeta cerita, Pak Pendeta mengajak anak-anak semua berdoa. Atau Yoyo yang berdoa ya? Oh jangan Pak Pendeta aja. Kan Pak Pendeta yang mau cerita. Ah Yoyo aja lah. Ah enggak Pak Pendeta, malu aku. Ayo dong kamu yang berdoa. Ah enggak Pak Pendeta. Oke Pak Pendeta berdoa tapi nanti kamu yang baca Alkitab ya. Oke deh kalau gitu. Ayo teman-teman, anak-anak semua kita berdoa dulu ya sebelum kita baca Alkitab dan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sekalipun saat ini kami belum bisa berkumpul di gereja, tapi saat ini kami bisa mengadakan sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak sehingga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi semua anak-anak dan anak-anak dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita membaca Alkitab dulu sebelum Pak Pendeta cerita. Kita baca Injil Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Mari anak-anak yang ada di rumah ambil Alkitabnya, buka bersama-sama Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Kita akan baca bersama-sama. Nah, yang akan membaca di sini nanti Yoyo ya. Anak-anak semua ikuti Yoyo yang akan membaca ayat firman Tuhan ini. Ayo ya, tadi kamu udah janji sama Pak Pendeta kamu yang mau baca ayat Alkitab ini. Iya Pak Pendeta, siap Pak Pendeta. Yoyo mau baca. Oke, silakan Yoyo membaca. Anak-anak di rumah ikuti Yoyo ya. Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, terima kasih Yoyo sudah membaca. Anak-anak juga di rumah sudah membaca ayat firman Tuhan ini. Oke, Pak Pendeta akan cerita. Anak-anak, siapa yang menciptakan dunia ini? Siapa tahu kan? Betul, Tuhan Allah. Siapa yang menciptakan kita manusia? Betul. Yoyo tahu nggak? Tahu dong Pak Pendeta. Siapa? Tuhan Allah. Ah benar. Sama jawabannya dengan anak-anak di rumah. Yang menciptakan dunia ini Tuhan Allah. Yang menciptakan kita manusia juga Tuhan Allah. Tuhan Allah itu anak-anak sangat senang dengan ciptaannya. Senang dia apalagi dengan kita manusia. Oh gitu ya Pak Pendeta? Iya yo. Tuhan Allah itu senang dengan kita manusia sebagai ciptaannya. Kenapa coba? Karena manusia itu adalah ciptaan khusus Allah. Ya anak-anak, manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi anak-anak tahu nggak bahwa kemudian Tuhan Allah sedih? Loh, kenapa Pak Pendeta Tuhan Allah sedih? Tunggu dulu, Yoyo jangan potong dulu. Pak Pendeta cerita selanjutnya. Iya Pak Pendeta, maaf. Tahu nggak kenapa Tuhan Allah sedih anak-anak di rumah? Karena kemudian manusia berontak sama Tuhan Allah. Manusia jatuh dalam dosa anak-anak. Tuhan Allah sedih. Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa menyebabkan manusia tidak memiliki damai sejahtera. Manusia jatuh dalam dosa membuat manusia hidupnya susah. Manusia jatuh dalam dosa
membuat manusia terancam hukuman kekal anak-anak. Loh, hukuman kekal di mana Pak Pendeta? Kalau manusia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, Yoyo, manusia terancam hukuman kekal di api neraka. Ih, ngeri kali Pak Pendeta. Iya itu. Anak-anak, manusia terancam dihukum di api neraka. Coba anak-anak, apa yang Tuhan Allah kemudian buat, Bapa di sorga buat untuk menolong manusia yang terancam hukuman kekal? Tuhan Allah, Bapa di sorga, mengutus Tuhan Yesus. Ya kan, kita tahu ceritanya kan. Kalau Natal kita dengar cerita itu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena diutus oleh Bapa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus nggak santai-santai, cuma duduk-duduk, minum-minum kopi, nggak buat apa-apa, enggak. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia anak-anak. Dia bekerja, dia berkarya. Jalan-jalan ya Pak Pendeta. Iya Yoyo, tadi kan ayat yang kita baca itu di ayat 35 kan, kamu baca juga kan tadi. Iya Pak Pendeta. Anak-anak, Tuhan Yesus jalan keliling. Tuhan Yesus masuk ke kota-kota anak-anak. Tuhan Yesus masuk juga ke desa-desa anak-anak. Untuk apa coba? Itu dia tadi, mencari orang berdosa. Ya, karena dosa manusia menderita. Coba lihat ini nih. Nih, lihat nih. Karena dosa tuh manusia jadi sedih. Lihat tuh, kan? Sedih kan? Lihat, ya. Karena dosa manusia menangis. Lihat tuh, ada yang menangis. Karena dosa manusia dikuasai setan. Lihat tuh, ada yang dikuasai setan kan? Dosa menyebabkan manusia itu menderita. Nah, Tuhan Yesus itu jalan kota-kota, ke desa-desa, mencari manusia yang menderita. Tuhan Yesus lakukan apa? Tuhan Yesus memberitakan Injil, supaya siapa yang percaya dengan pemberitaan Injil Tuhan Yesus, anak-anak, mereka akan diselamatkan. Mereka dilepaskan dari dosa. Mereka memiliki damai sejahtera. Mereka memiliki sukacita. Oh gitu ya Pak Pendeta? Iya Yoyo. Dan yang utama anak-anak, mereka memiliki hidup kekal dalam kerajaan sorga. Luar biasa kan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus anak-anak? Wah luar biasa ya Pak Pendeta yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iya Yoyo, Tuhan Yesus lakukan hal luar biasa bagi kita. Pak Pendeta, apa Yoyo? Aku ingat ada cerita para misionari. Oh benar, anak-anak, ada misionari-misionari yang menjalankan tugas seperti yang Tuhan Yesus buat. Coba, kita pernah dengarkan di ibadah minggu misi di gereja berapa waktu yang lalu, ya toh? Nih lihat nih gambar ini nih, ada misionari namanya Hudson Taylor. Hudson Taylor itu dari Inggris anak-anak berangkat ke Cina. Ya toh? Nah lihat lagi nih gambar nih, ada misionari namanya William Carey. Dari mana William Carey? Pak Pendeta pernah cerita dulu tuh, dari Inggris dia berangkat ke India. Ada misionari juga nih namanya Adoniram Judson. Lihat gambarnya nih, Adoniram Judson. Dari mana Adoniram Judson? Dari Amerika dia berangkat ke Myanmar. Dan banyak lagi anak-anak misionari-misionari lain yang berangkat ke tempat-tempat yang jauh. Untuk apa? Sama seperti Tuhan Yesus anak-anak, memberitakan Injil untuk orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan, supaya mereka dilepaskan, mereka memiliki damai sejahtera, dan yang utama mereka memiliki kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Iya Pak Pendeta, aku ingat tuh cerita-cerita itu. Iya Yoyo, terima kasih Yoyo udah ingetin Pak Pendeta tentang misionari-misionari itu. Sekarang kalau kita, apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta? Nah, untuk kita ya anak-anak, sama seperti Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Lalu tadi Yoyo ingatkan kita tuh para misionari mengabarkan Injil, maka kita juga. Oh kita juga Pak Pendeta? Iya Yoyo, kita juga. Kita harus mengabarkan Injil. Iya, kita harus mengabarkan Injil. Kan banyak tuh orang di sekitar-sekitar kita tuh yang belum dengar Injil, yang hidupnya susah, hidupnya menderita, lalu mereka terancam hukuman kekal. Kalau tidak percaya Yesus kan masuk neraka nanti, ya toh? Bagaimana kita juga harus mengabarkan Injil? Apa yang harus kita buat? Nah, kita ingat tadi ayat yang
Yoyo baca ya, Pak Pendeta baca lagi nih ayat ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah coba Yoyo, apa yang harus dibuat oleh kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus buat? Aku tahu Pak Pendeta, apa coba? Yang pertama, kita harus berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Tepat, itu anak-anak. Kita harus berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Apalagi Yoyo tahu nggak? Tahu Pak Pendeta, apa? Apa? Kita harus memberi persembahan untuk pekabaran Injil. Tepat, kita memberi persembahan anak-anak. Apalagi Yoyo? Kita harus mengabarkan Injil juga. Kalau Tuhan utus kita membawa Injil kepada bangsa-bangsa, kita juga harus lakukan. Benar Yoyo. Anak-anak, kita lakukan seperti yang Yoyo sampaikan tadi ya. Kita berdoa untuk penginjilan, untuk misi. Kita memberi persembahan sekalipun kita sedikit kasih persembahannya. Kita mengabarkan Injil juga kepada teman-teman kita supaya mereka diselamatkan. Itu cerita kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Ya Pak Pendeta, terima kasih untuk ceritanya. Sekarang Yoyo berdoa nih terakhir. Enggak lah, Pak Pendeta aja yang berdoa. Oke, Pak Pendeta berdoa ya. Mari anak-anak ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah anak-anak dengarkan. Kiranya Tuhan menolong semua anak-anak supaya anak-anak hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan, juga yang para misionari lakukan. Anak-anak menjadi anak-anak yang berdoa untuk misi dan penginjilan dunia, untuk para misionari. Anak-anak memberi persembahan misi, anak-anak juga mengabarkan Injil kepada teman-teman. Atau kalau Tuhan panggil jadi misionari, anak-anak juga mau pergi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati ya, sampai berjumpa kembali. Dadah. Ya Kak Ruth, kita sudah waktunya untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Kak Ruth, kita angkat satu pujian lagi untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi nyanyikan lagunya. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memperbolehkan kami lagi untuk berkumpul dan untuk melakukan ibadah sekolah minggu virtual seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing di rumah dalam kesehatan kami, dalam kesehatan orang tua kami dan keluarga kami, sehingga kami selanjutnya untuk minggu depannya, untuk bulan depan selanjutnya dapat melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga kami maupun dapat berkumpul nantinya bersama di gereja. Terima kasih Tuhan atas pengasihan-Mu yang sangat luar biasa hingga detik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa rajin mencuci tangan. Sampai Stay safe jumpa. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.